Kebohongan Pak Dhani terhadap Sofiatul. Bisa lihat share screen saya udah catat menitnya. Udah Bu, bisa kelihatan. Sudah Bu, sudah. Haike nonton di sini. Kita lihat menit 26:12 dulu ya. Saya ngomong gini Pak Dhani dengar. Jadi sebentar Edis ya. Jadi begini ya Edis ya, saya kadang-kadang kan teman-teman sebentar, saya hanya menyampaikan keluhan ya. Teman-teman di kekristenan kalau saya masuk biasanya di Erben terutama, dia kan selalu mengkick saya karena di saat dia berbicara, Sofia tuh berbicara, saya kick. Maksudnya saya bungkam dengan argumen saya, dia takut, makanya saya di-kick. Tidak tahu Anda ini apakah mengkick saya atau tidak. Kemungkinan Anda juga akan mengkick saya. Barangkali, mudah-mudahan tidak ya, Dedis ya. Itu harapan saya. Kena mental. Jadi lihat ya pernyataannya. Ini sehabis dia masuk di live kita teman-teman. Dia curhat di Edis katanya kita mengkick. Apakah benar demikian? Kita lihat ini yang mengaku pihak dari Departemen Kementerian. Dia bagian dari Kementerian Indonesia, teman-teman. Kita lihat sekarang menit 53:38 apa yang dia katakan. Itu ya, takut saya masuk. Saya berapa kali, udah berapa hari saya masuk, ditolaknya. Karena dia takut dibungkam statement dari Sofiatul itu. Tadi udah saya bongkam itu tentang Al-Quran kan. Dia bilang Al-Quran itu udah begini. Saya katakan tahun 1600 sekian itu yang mencetak Al-Quran pertama kali di Jerman, di Hamburg. Dan yang mencetak itu adalah ketua pastor. Dia terdiam 1000 bahasa. Sehingga saya di-kick, di-mute. Itulah cara-cara mereka, cara-cara licik mereka. Dikira kita tidak tahu umat Islam tentang sejarah Al-Quran percetakan pertama. Karena mesin cetak pertama itu ditemukan, itu kan saya bilang di Jerman tahun 1440 Masehi sampai 40-48. Nah, kemudian Al-Quran dicetak tahun 1600-an. Yang mencetaknya siapa? Yaitu kepala pastor. Makanya terjadinya Al-Quran itu pada zaman itu di negeri-negeri Eropa, di Jerman itu terjadinya bukan kesalahan, memang sengaja disalahkan Al-Quran. Dibikinnya macam-macam sehingga Al-Quran itulah menjadi, sekali lagi ya. Sorry teman-teman, tadi saya terpental. Para Ibu Sofiatul. Ya, sorry tadi saya terpental Pak Dhani. Gini Pak Dhani. Sofiatul. Ya, begini Pak Dhani. Ya. Oke, jadi kalian dengar ya, kebohongannya dibilang Al-Qur'annya dicetak di Jerman, itulah yang menjadi acuan Ibu Sofiatul katanya. Ya, sekarang kita lihat videonya yang dia katakan dia membungkam datanya Erben dan Sofiatul, dia katakan kita mengkick dia. Setuju nggak teman-teman? Kita lihat, kita bongkar kebohongannya ulama MUI ini. Bu. Silakan Bu. Bohong banget ya Bu Heni ya. Bu Heni kan ada di situ ya. Iya, setahu saya kemarin dia tuh terpungkam bicaranya setelah saya katakan, kamu jangan bawa kepingan koran buletin di sini beritanya. Itu yang saya katakan ke dia. Makanya dia terdiam. Silakan dibongkar, Bu. Pak Dhani jual ini. Jual obat Arab. Saya juga nonton. Mending obat Arab dijual daripada kincing onta Bu, disuruh minum bahaya. Oke, bisa lihat screen saya? Iya, kelihatan. Ya, tadi dia mengatakan saya membungkam Erben dan Sofiatul dengan data dan dia mengkick, katakan kita mengkick Pak Dhani teman-teman. Kita lihat faktanya ya.
mengharuskan Ini manusia berbuat dosa umatnya. Kalau enggak, Ini ya gua kan? ini. Itu yang menggelitik. Ini gua saksinya. Itu yang menggelitik. Bu, Aku wong Jawa layarnya seksine nggak iki. kelihatan dah. Ini gua nih saksinya juga. Ini udah share screen, saya udah kelihatan? Saya udah share screen? Belum. Saya udah share screen, coba ditampilkan dari itu. Dari saya udah share screen. Sudah kelihatan. Dari saya kelihatan kok. Kelihatan. Oke. Lanjut. Lanjut. Ya oke, kita lihat menit 4 jam 1:42:24. Bentar ya. Suci. Proses pewahyuan Quran beda dengan pewahyuan kitab terdahulu. Kenapa? Karena Quran itu dikte dari Allah kepada Jibril kepada Muhammad. Sedangkan Alkitab adalah catatan para rasul, para nabi tentang Allah, karya Allah, penyataan diri Allah dalam sejarah manusia. Sangat beda sekali. Karya Allah dan penyataan diri Allah dalam sejarah. Maka Allah menyatakan diri melalui teopani, melalui suara, melalui api, melalui para malaikat, melalui para nabi, dan puncaknya melalui Yesus Kristus. Tapi kalau di Quran hanya melalui Allah, Jibril, dan Muhammad. Itu doang, gak ada yang lain. Tapi walaupun begitu, kalau kita mau bahas, ada kemarin itu sampaikan Ibu Sophie itu, hadits qudsi, perkataan Allah langsung kepada Muhammad. Tapi tidak masuk di dalam Quran. Mengapa perkataan Allah tanpa Jibril kepada baginda Muhammad tidak dimasukkan mereka menjadi Quran? Seharusnya dialah yang paling mantap. Tapi itulah itu. Oke, baru kisah Quran yang ada tidak bisa dijelaskan jika tidak dikaitkan dengan kitab terdahulu. Namun jika disandingkan akan ada perbedaan dan pertentangan. Saya coba mempelajari ya dari hasil-hasil diskusi kisah-kisah tokoh di dalam Alkitab, PL dan PB ketika disandingkan dengan apa yang ada di Quran. Berbeda, bertentangan, bertempur. Nah, ini harus dipahami. Contoh, Maria saudara Harun. Maria saudara Harun di kita itu di zaman Musa hidup 1500 tahun. Kan kolok-kolok lagi kan. Kitab Quran sebaiknya kitab yang berdiri sendiri dan tidak dapat disebut menyempurnakan atau menggantikan kitab terdahulu. Udah, jadi kalau saya katakan Islam adalah agama baru setelah Kristen. Kitabnya baru, Allahnya baru, semuanya baru. Jadi tidak usah lagi dikaitkan dengan kitab kita. Ya sudah, imani saja, kan bagus. Karena Isa bukan Yesus, Allah Yesus juga bukan Allah Yahweh. Para nabi-nabi itu bukan. Nah itu dia. Jadi ini tugas dari saudara-saudara Muslim. Sampaikanlah kepada umatnya. Kita agama baru, kitab kita kitab baru, Allah kita Allah yang baru. Tidak ada hubungan dengan Yahudi dan Kristen. Demikianlah dulu dari saya. Terima kasih. Baik. Di sini sudah ada yang angkat tangan ya. Saya akan buka mute-nya Pak Dhani. Sebentar Pak Dhani ya. Saya buka dulu mute-nya Pak Dhani ya. Kita lihat ya, katanya dia membungkam RB dan Sofiatul dengan data. Kita lihat datanya. Silakan Pak Dhani buka. Terima kasih mute-nya telah dibuka. Tadi berbicara tentang pencetakan. Perlu kita ketahui, mesin cetak itu ya, ditemukan itu tahun 1468 di Jerman, Hamburg. Penemunya siapa? Paganino dan Alessandro Paganini. Kemudian Al-Quran itu dicetak di Jerman pada tahun 1694. Siapa yang mencetaknya? Yaitu Abraham Hinkelmann. Jadi siapa dia itu Abraham Hinkelmann? Abraham Hinkelmann adalah seorang kepala pastor yang mendapatkan pendidikan istimewa di Oriental Studies Wittenberg